Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kemarin meminta ya untuk membaca bab 11 dan 12 ya. Jadi bab 11 itu membicarakan momentum sudut ya, jadi kuantum, jadi teori kuantum untuk momentum sudut, dan yang bab 12 itu membicarakan penjumlahan ya, penjumlahan momentum sudut. Sesuatu yang sangat penting ya, penjumlahan momentum sudut itu, karena nanti kaitannya dengan misalnya kita membicarakan momentum sudut elektron-elektron ya di dalam atom, ataupun momentum sudut atom keseluruhan gitu ya, itu menjadi penting ya. Oke. Sekarang waktunya untuk diskusi ya, jadi silakan kalau ada yang ditanyakan gitu dari apa yang saya sampaikan di dalam bab 11 dan 12 itu. Atau saya pancing dulu ya dengan sedikit pengantar ya. Ya bentar. Kalau gitu saya share screen ya. Oke. Semoga sudah kelihatan ya dari situ ya. Sudah terlihat, Pak. Oke ya. Jadi momentum sudut ya. Jadi kalau di dalam kajian klasik ya, jadi momentum sudut itu adalah cross product antara posisi dan momentum linear gitu ya. Nah, dan yang kita kenal hanya semata-mata momentum sudut orbital. Jadi terkait dengan lintasan ya partikel itu. Jadi hasil cross product antara R posisi partikel misalnya dengan momentum linearnya ya, jadi P gitu. Jadi R sama dengan R cross P. Tetapi nanti dalam mekanik kuantum akan ada perumuman dari konsep itu. Jadi di dalam mekanik kuantum itu momentum sudut didefinisikan berdasarkan sifat komutasi antara komponen-komponennya gitu. Sebenarnya di dalam mekanik klasik juga ada hal yang setara dengan itu. Jadi di dalam mekanika klasik itu ada konsep namanya kurung Poisson ya, kurung Poisson. Ya, jadi itu oleh Dirac ya, sudah saya sampaikan di dalam kuliah ya, atau mungkin oleh Pak Arif Firmanto ya dalam kuliah, bahwa ada kaitan antara komutasi dalam mekanika kuantum dengan kurung Poisson di dalam mekanika klasik gitu. Ya. Nah, di dalam mekanika klasik juga begitu. Jadi kan Anda bisa dengan mudah menunjukkan keteraturan dari komponen-komponen momentum sudut ya terhadap kurung Poisson gitu. Sebagai contoh misalnya Lx ya, kurung Poisson antara Lx dengan Lz misalnya, itu mestinya akan sama dengan Lz gitu. Ya, dan sifat yang lain. Jadi misalnya Lz, kurung Poisson antara Lz dengan Lz bisa dihitung ya, hasilnya mesti akan sama dengan Lx. Dan seterusnya ya, jadi aturan-aturan semacam itu. Nah, di dalam mekanika kuantum kemudian itu dikaitkan dengan istilahnya pengkuantuman. Ya, dan sehingga kemudian kita mendapatkan aturan komutasi untuk momentum sudut orbital dulu ya. Awalnya momentum sudut orbital, lalu kemudian itu diperumum. Nanti kaitannya dengan teori grup ya, jadi adanya simetri terhadap rotasi mengakibatkan kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa generator untuk operator rotasi dalam mekanika kuantum itu ada disebut sebagai momentum sudut gitu. Sehingga kemudian itu akan memenuhi aturan ini tadi. Jadi aturan komutasi sebagaimana terlihat di dalam persamaan 11.1 itu. Jadi oleh karena itu dalam hal ini momentum sudut itu didefinisikan sebagai besaran ya operator ya. Dalam ini kalau kita bicara besaran dalam mekanika kuantum kan selalu diwakili oleh operator yang Hermitian ya. Jadi suatu operator vektor itu ya artinya memiliki 3 komponen ya, dan masing-masing komponen itu juga merupakan operator yang Hermitian dan memenuhi aturan komutasi yang diberikan oleh persamaan 11.1. Ya, jadi lihat ya persamaan 11.1. Jadi apapun nanti bentuknya JI, J1, J2, J3 atau JX, JZ, JZ atau yang lain, asalkan kemudian memenuhi aturan 11.1 dan masing-masing JX, JZ, JZ itu adalah
operator yang Hermitian, maka kemudian kita dikatakan memiliki besaran momentum sudut gitu. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa membahas ya berbagai macam momentum sudut. Yang paling awal tentu saja adalah momentum sudut yang dikenal dalam mekanika klasik ya. Jadi itu momentum sudut orbital. Lalu perumuman dari itu contoh yang lain ya, itu momentum sudut intrinsik. Misalnya momentum sudut spin yang memegang peran yang sangat penting yang di dalam berbagai pembahasan dalam mekanika dalam istilah modern ya, atom dan molekul dan sebagainya ya. Nah, kemudian penting untuk kemudian dipahami adalah bagaimana eigen value dan eigen ket ya atau eigen state dari momentum sudut itu. Nah, pembahasan berikutnya membahas itu. Jadi dibahas secara umum ya, sehingga kemudian kita dapatkan yang paling penting ini saya skip pembahasannya sedetail ya, nanti Anda sudah bacanya mungkin. Itu di sini, jadi persamaan 1126 dan 1127 itu. Jadi di situ eigen value-nya adalah untuk operator. Jadi ada dua operator, ada beberapa operator ya, tapi yang penting memegang peran penting kemudian dalam pembahasan adalah operator G kuadrat itu, kuadrat dari momentum sudut total dan komponen momentum sudut sepanjang sumbu Z gitu. Nah, yang pertama J kuadrat, momentum sudut total itu memiliki eigenvalue J kalikan J plus 1 H bar kuadrat. Dengan J itu mulai dari ya bisa 0, 1, 2 atau tengahan ya, Jadi bulat atau tengahan, 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Nah, sementara yang namanya JZ, komponen momentum sudut sepanjang sumbu Z itu memiliki eigen value-nya M kalikan H bar. Dengan M itu nilainya mulai dari minus J plus 1 dan seterusnya nanti sampai dengan J gitu ya, gitu. Jadi ada 2J plus 1 ya. Jadi nilai M ini ada 2J plus 1. Nah, kedua operator ini komutatif, jadi J kuadrat dan JZ itu komutatif sehingga dimungkinkan memiliki eigen ket atau eigen vektor bersama gitu. Nah, itu kita tulis sebagai CJM. Jadi ada tata tulis yang lain ya. Jadi orang menggunakan ket ya. Kalau orang sudah terbiasa dengan notasi Dirac, maka ket itu nanti dikasih label dengan J, M gitu. Ya, itu cara. Nah, di dalam pembahasan ini juga muncul operator yang lain, tidak mewakili observable, tapi operator ini disebut sebagai operator naik dan turun gitu. Jadi penaik dan penurun atau eskalator naik dan eskalator turun gitu. Jadi J plus dan J minus. Jadi efek dari J dan J minus itu diberikan di dalam persamaan 11 titik 32 itu. Jadi J plus itu menaikkan dari CJM ya, itu menjadi CJM plus 1. Sementara J minus itu menurunkan level ya dari CJM menuju ke CJM min 1 gitu. Nah, itu tentang operator ya, tentang momentum sudut ya, sudut umum gitu. Nah, tadi tinggal jadi nilai J ini J itu bisa tengahan, bisa bulat gitu. Nah, nanti untuk operator untuk kasus momentum sudut orbital, maka J itu ternyata harus bulat ya, J itu harus bulat. Sehingga kemudian karena J harus bulat, maka nilai M, jumlahnya M itu ada 2J plus 1 ya, 2J plus 1, dan yang paling penting di situ karena J itu bulat, maka M akan melewati 0 gitu. Jadi kalau M itu tengahan, maka M tidak mungkin akan memiliki nilai 0 ya. Kalau M itu bulat, M akan memiliki nilai 0 gitu. Oke, itu tentang itu ya. Kemudian beberapa hal yang penting yang kemudian bisa digunakan untuk pembahasan di situ ya. Ya ini kemudian di dalam bab ke-12 itu kita bicara tentang penjumlahan momentum sudut ya. Kita bicara tentang penjumlahan momentum sudut. Nah, di situ kita perlu ada dua cara ya penjumlahan itu ya. Jadi ya cara
Ya, untuk membahas itu kemudian dibutuhkan konsep yang disebut sebagai hasil kali tensor. Ya, jadi mungkin bagi yang sudah belum jelas tentang masalah ini ya silahkan ya nanti ditanyakan. Oke, gitu silakan kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan gitu. Ya. Oke, ya. Ya, sebentar saya share lagi ya. Saya share lagi sebentar. Saya share lagi. Ya. Ya. Oke, gimana? Oh, sebentar. Produk tensor dua operator ya. Ini masih vektor ya. Oke. Ah ini. Sebentar. Ini ruang Hilbertnya. Nah, ini gimana? Oh, ya. Jadi ya ikuti aja apa yang diberikan di dalam persamaan 12.23 itu. Jadi identitas itu kan operator yang membawa suatu vektor ke vektor itu sendiri ya. Jadi itu kira-kira ya. Nah kemudian apa namanya di dalam hal ini misalnya kita punya dua buah operator omega 1 dan omega 2, maka hasil kali tensor antara omega 1 dan omega 2 itu adalah suatu operator yang bekerja pada hasil kali tensor antara H1 dan H2. Jadi karena masing-masing operator omega 1 itu bekerja di H1, yang omega 2 itu bekerja di H2. Nah, sekarang kita punyai H1 cross H2. Hasil kali tensor antara ruang Hilbert H1 dan ruang Hilbert H2 gitu ya. Itu juga ruang vektor atau itu juga ruang Hilbert juga ya. Nah, sekarang tentu kemudian kita akan mendapatkan ya apa masing-masing operator ini akan bekerja pada apa namanya vektor masing-masing di dalam ruang Hilbert hasil kali tensor itu tadi gitu ya. Maka kemudian didefinisikan persamaan 12.23 itu. Itu sebagai mendefinisikan apa yang disebut sebagai hasil kali tensor antara omega 1 dan omega 2 ya. Jadi omega 1 kemudian dikenakan pada psi, di mana psi itu adalah anggota H1, lalu var V ini adalah anggota H2. Nah, omega 2 lalu bekerja pada V2. Hasil masing-masing ini kan apa namanya vektor di ya yang ini yang sebelah kiri ini omega 1 psi itu adalah vektor di H1, lalu omega 2 V itu adalah vektor di H2. Lalu diambil hasil kali tensor antara vektor di H1 dan di H2. Artinya bahwa ini menghasilkan vektor di H1 cross H2. Nah, kalau omega 1 dan omega 2 itu linear, maka bisa dibuktikan bahwa kedua ini hasil kali tensor ini juga linear gitu. Nah, kemudian kita akan mencoba membicarakan bahwa di dalam apa namanya H1 cross H2 itu ada operator yang sebenarnya operator itu hanya berefek pada apa namanya bagian omega 1 H1 saja gitu. Maka kemudian dikonstruksi operator ini. Jadi hasil kali tensor antara apa namanya omega 1 dan I2. Jadi I2 itu adalah operator identitas di H2. Jadi kalau I2 itu dikenakan pada var V, maka hasilnya ya var V gitu. Maka jangan tidak heran ya ini. Jadi ikuti aja apa yang ada di atas itu. Jadi omega 2 itu diganti dengan I2. Jelas ya. Jadi omega 2 itu diganti dengan I2. Hasilnya apa? Ini kan. Jadi omega 1 dikenakan pada psi cross dengan ini I2 dikenakan pada V. Padahal I2 itu adalah identitas di H2. Sehingga I2 kalau dikenakan pada var V, hasilnya ya var V ini gitu. Sehingga kemudian hasilnya ini tadi. Ya, jadi omega 1 cross I2 itu kalau dikenakan pada psi cross V atau var V, itu hasilnya adalah omega 1 psi cross var V itu sendiri. Ya, karena identitas I2 itu tidak mengubah var V itu. Ya, jadi menjodohkan var V dengan var V itu sendiri. Oke, gitu. Nah, demikian juga sebaliknya nanti akan ada operator yang sama itu. Ya, ada operator yang sama gitu. Jadi I1 cross omega 2. Ya, jadi I1 adalah identitas di
di H1. Nah, itu kemudian baru kita bisa mendefinisikan penjumlahan antara omega 1 dan omega 2. Jadi kalau sebelum ini ya penjumlahan omega 1 dan omega 2 itu nggak bisa. Tahu ya, jadi omega 1 bekerja di H1, omega 2 bekerja di H2. Sehingga kalau kemudian dijumlahkan begitu aja nggak mungkin. Karena omega 1 dan omega 2 itu apa namanya masing-masing bekerja di ruang Hilbert yang berbeda. Sehingga nggak mungkin dijumlahkan gitu ya. Nah, maka kemudian adanya hasil kali tensor ini tadi yang saya sebut sebagai ini tadi ya, jadi omega 1 I2 dan omega 2 I1 omega 2 itu kemudian bisa digunakan untuk mendefinisikan penjumlahan operator. Penjumlahan operator di dalam apa namanya hasil kali tensor itu. Pak, silakan kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oh, tidak harus, tidak harus. Tidak harus. Secara umum begitu. Secara umum begitu, ya. Secara umum begitu, apa namanya, tidak harus linear gitu, ya, tidak harus linear. Nah, kebetulan memang kita kan apa namanya di dalam pembahasan mekanika kuantum kan teorinya kan linear ya, jadi semuanya linear, operatornya linear gitu ya, sehingga kemudian segala sesuatunya jadi dibatasi pada linear itu. Tapi sebenarnya itu tidak harus pada apa namanya kasus linear gitu, itu bisa untuk umum gitu. Jadi definisi tadi omega 1 I2 dan I1 omega 2 itu digunakan kemudian untuk mendefinisikan ini penjumlahan operator itu. Sehingga penjumlahan operator itu menjadi absah gitu. Menjadi sah gitu karena ini penjumlahan pada ruang Hilbert yang sama. Omega 1 cross I2 itu kan bekerja pada H1 cross H2. Sementara I1 cross omega 2 itu juga bekerja di H1 cross H2 gitu. Sehingga kalau ada dua operator dijumlahkan, kedua-duanya sama-sama bekerja dalam ruang Hilbert yang sama, ya itu sah gitu. Coba bandingkan kalau ini yang saya ini ya, omega 1 plus omega 2 begitu saja misalnya ini ya. Lihat ya, yang ini saya tunjuk ini, kursor kita ya di yang saya tunjuk dengan kursor ini. Omega 1 bekerja di H1, omega 2 bekerja di H2. Nah, itu kalau jumlahkan jadi aneh. Meskipun mungkin orang sering melakukan itu ya, tapi itu sebenarnya yang sebenarnya itu ya yang ditujukan persamaan 12/24 itu. Nah, biasanya ditulis begitu aja omega 1 plus omega 2. Padahal itu kalau di apa pahami itu enggak sah gitu ya, karena omega 1 itu bekerja di H1, omega 2 itu bekerja di H2. Lalu pertanyaan sekarang omega 1 plus omega 2 itu bekerja di mana gitu. Jelas ya, omega 1 plus omega 2 itu bekerja di mana? Ya. Kalau bekerja di H1 padahal omega 2 itu enggak bekerja di H1. Sebaliknya kalau dikatakan bekerja di omega H2, omega 1 itu enggak bekerja di H2. Nah, sekarang kalau dituliskan penjumlahan operator itu seperti 12.24, maka kemudian sah itu karena sekarang masing-masing ini yang ada di ruas kanan itu adalah apa namanya bekerja di H1 cross H2 gitu. Oke, lagi misalnya ada pertanyaan. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Oh, bisa juga. Ya, tentu saja matriks itu kan apa yang disebut sebagai wakilan ya. Jadi matriks itu kan wakilan. Wakilan operator gitu. Sehingga kemudian otomatis ya, jadi nanti semua hasil kali tensor apapun itu bisa disajikan dalam bentuk matriks gitu. Jelas ya, saya rasa ya. Jadi matriks itu hanya sebagai apa realisasi atau apa contoh itu ya. Wujud nyata yang kemudian itu bisa digunakan untuk mewakili gagasan-gagasan tadi yang apa namanya abstrak itu tadi. Sehingga otomatis tentu saja hasil kali tensor itu bisa
tulis dalam bentuk matriks itu. Jelas ya? Jadi perkalian tensor yang direalisasikan dalam bentuk matriks itu hanya sekedar wakilan saja gitu. Jadi yang esensial itu ya justru yang esensinya itu atau yang benda substansinya itu ya apa yang saya sampaikan di sini itu. Ya, apa yang saya sampaikan di sini itu yang substansinya itu gitu. Ya, jadi nanti apa namanya mau kan operator kan juga bisa disajikan dalam bentuk apa namanya operator diferensial gitu ya. Maka kemudian hasil kali tensor ini juga nanti bisa disajikan dalam bentuk operator diferensial. Gitu. Karena ya operator diferensial kemudian matriks ya itu hanya sebagai realisasi dari gagasan utamanya di sini. Gitu. Ya, silakan yang lain kalau ada yang ditanyakan. Ya intinya justru gini, jadi justru begini, akan lebih mudah ketika justru kita sudah punya ini ya, ketika kita sudah punya apa namanya 12.24 itu akan justru akan lebih mudah. Oke, mungkin saya tulis contohkan ya, saya kasih contoh ya, sesuatu. Nah, sebentar saya carikan papan tulisnya dulu. Saya carikan papan tulis saya dulu ya. Sebentar di sini kayaknya. Papan tulis ya ini. Ya. Nih. Oke, di sini ya. Saya apa namanya? Nih. Misalnya saya punya operator momentum apa namanya linear ya, momentum linear. Dalam kasus partikel ya dalam ruang berdimensi 1 gitu ya. Kok semata ya harusnya bukan cedot itu ya tadi. Topi, ini topi. Ya. Misalnya ya, jadi ini dalam wakilan koordinat ya, dalam wakilan koordinat apa namanya ini adalah minus i gitu ya, h bar ya, lalu turunan ini ya, turunan ini. Jadi misalnya saya tulis d per dx. Lihat ya, jadi ini operator dinyatakan karena dengan ruang Hilbert ya itu diwujudkan dalam bentuk apa dengan basis kontinu ya, seperti yang kita bahas kemarin. Maka kemudian bentuk konkret operatornya adalah operator diferensial. Bentuk konkret untuk apa vektornya adalah fungsi gelombang. Jelas ya gitu ya. Nah, kemudian misalnya ini kasus partikel memiliki spinnya setengah gitu, dan kita kaji secara non relativistik gitu. Ya, kaji non relativistik sehingga nanti ada H2-nya ini. Jadi H2 nanti ada. Jadi kalau ini maaf ini saya tulis di sini operator ini bekerja dalam ruang Hilbert ya. Bekerja dalam ruang Hilbert biasanya ditulis seperti ini. Oh, sorry. Ya, ruang Hilbertnya ini L I L kuadrat gitu ya, R d mu, saya terus gitu ya. Oke. Atau dx saja ya, dx saja. Oke. Jadi himpunan yang beranggotakan semua fungsi gelombang ya yang well behave di situ ya. Jadi operator ini bekerja di sini. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang spin setengah non relativistik
ya. Nah, maka operator spin ya, operator spin itu nanti diwakili oleh operator matriks ya, matriks. Jadi kalau saya tuliskan ya, matriksnya matriks Pauli. Ya, matriks Pauli. Jadi kalau mau dituliskan dalam bentuk ini, ya, jadi 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Ini harus kasih kurung ya. Maaf. Ya, ini. Ingat nggak matriks Pauli? Ya, ini saya tulis saja 1, ini 0. Saya ambil matriks Pauli yang Z ya, ini 0, ini min 1. Nah, di luar ini masih ada, sebenarnya ini kan apa namanya, kalau mau ditulis lengkap ya, mau ditulis lengkap H-bar per 2 ya. Ini H-bar per 2. Jadi oke lah, saya tulis lengkap aja. Jadi ini harusnya adalah apa namanya, H-bar ya, ini per 2. Oke. Ini H-bar per 2. Ya, gitu. Nah, ini operator ini. Jadi kalau ditulis ini adalah operator sigma. Sigma apa? Sigma dulu saya topi. Sigma Z ya, ini sigma Z. Ini saya kasih topi. Kemudian ini sigma Z. Sigma Z. Jadi ini wakili besaran spin ya, komponen besaran spin sepanjang sumbu Z gitu. Nah, ini itu bekerja dalam ruang Hilbert yang ini. Jadi ini kalau saya tulis bekerja dalam ruang Hilbert. Ruang Hilbertnya namanya ini apa, double T ya, kuadrat. Ya, jadi ruang Hilbertnya itu C kuadrat. Himpunan yang beranggotakan semua matriks kolom 2 kali 2 gitu, kompleks. Jelas ya itu. Nah, kemudian lihat ya, sini ada 2 operator. Yang satu momentum linier, bekerja dalam ruang Hilbert yang beranggotakan fungsi-fungsi gelombang. Kemudian yang kedua, momentum sudut spin, komponen nomor Z, ya, bekerja dalam ruang Hilbert C kuadrat gitu. Nah, oleh karena itu kemudian bagaimana dengan hasil kali tensor, ya, hasil kali tensor antara apa, P tadi, antara P ini, antara operator momentum linier itu dengan momentum sudut spin ya, komponen sepanjang sumbu Z itu. Sorry. Ini ya. Oke. Sebentar ya, bentar ini biar O times ya, jadi O times P. Nah, ini saya koreksi ya, jadi ini harus sebaiknya saya ganti aja komponen momentum linear sepanjang sumbu X ya, jadi ini jadi parsial. Jadi karena momen spin ya diperlukan itu ya, ini parsial. Saya ganti kasus yang lebih umum aja ya, ini parsial. Tidak mau parsial ya, juga diganti dengan parsial ya. Ini R pangkat 3 ya, ini R pangkat 3 ya. Kemudian ini saya ganti dengan DV gitu aja ya, DV. Oke, jadi sekarang ini apa namanya, bagaimana dengan hasil ini? Nah, ini mestinya bekerja di mana? Ya, ini mestinya adalah operator ini nanti ya, lagi bekerja di hasil kali ini, hasil kali tensor antara ruang ini, ruang Hilbert ini ya. Oh, maaf ya. Ya. Dengan apa? Ini O times dengan tadi C kuadrat itu. Ya, gitu ya, dengan C kuadrat itu. Nah, tuh ya.
Nah, pertanyaan sekarang, ini apa ini? Anggota ini apa bentuknya? Bentuk dari anggota ini? Ya, tentu saja adalah tadi, apa namanya, boleh ditulis misalnya gini, jadi, command C, ya, dari sini aja ya. Anggota, ya, anggota, sebentar. Anggota ruang Hilbert ini, ya, misalkan ditulis seperti ini. Ditulis seperti ini, ya, ditulis, apa namanya, jadi hasil kali silang ini, jadi misalnya saya punya fungsi gelombang, psi, ya, psi itu bergantung pada x, z, z, ya, lalu ini O times, matriks 2 kali 2, ya, jadi matriks 2 kali 2. Jadi ini saya tulis ini dulu, lalu di dalamnya itu, bentar, ini ya itu ini ya. Oke, jadi misalnya ini saya tulis sebagai Z1 dan kompleks itu ya, Z ini 2 gitu. Oke, jelas ya. Nah, biasanya kemudian ini hasil kali semacam ini bisa dituliskan dalam bentuk ini. Dalam bentuk ini. Dalam bentuk ini. Jadi Z1 itu diganti dengan psi 1, Z2 itu sama dengan psi 2. Ya. Oke, jadi silakan boleh ditulis seperti ini, psi 1, psi 2. Nah, psi 1 itu pada umumnya merupakan apa namanya, bergantung pada ini xz, xz. Jadi sekarang fungsi gelombangnya itu memiliki 2 komponen, psi 1 dan psi 2, ya gitu, z, z. Oh, ini z ya. Jelas ya, saya rasa itu. Jadi anggota dari hasil kali tensor antara L kuadrat ini, himpunan yang beranggotakan semua fungsi gelombang dengan himpunan yang beranggotakan semua matrik kolom 2 kali 2, itu hasilnya seperti ini, atau secara konkret bentuknya seperti ini nanti. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana ini bekerja, ya. Sebagai contoh misalnya, bagaimana command Z, ya, bagaimana ya, operator ini bekerja pada ini. Bentar, saya kurung ya. Bagaimana itu kemudian bekerja kepada ini gitu. Ya, saya tulis di sini ya. Ini mestinya masih ya. Ini ya, ini dalam kurung. Oke, pakai ini ya. Ini saya tulis gini. Bagaimana operator hasil kali tensor antara Px dengan sigma Z itu bekerja pada ini keadaan ini. Nah, seperti apa yang tadi saya sampaikan di ini, maaf ya, di sini tadi. Ya, di sini ya. Ini persamaan 12/23 itu. Ya, jelas ya. Nah, dari situ Anda bisa hitung dengan mudah begitu. Jadi nanti Px itu, atau saya langsung tulis dalam bentuk konkretnya ya, ini itu bekerja pada ya, itu langsung bekerja pada psi ya, atau saya tuliskan saya jadi psi. Oke, lalu kemudian ini O times. Oke, nah lalu matriks tadi, matriks ini, lalu kemudian ini bekerja pada sini. Ini langsung bekerja pada katakanlah Z1, Z2 itu. Ya. Oke. Jelas ya, saya rasa. Nah, itu sebenarnya itu tidak lain,
itu seperti ini ya. Jadi bisa dicek ya. Jadi nanti apa namanya H2 per H per H2 H per 2 ini, jadi kalau ini ditulis secara eksplisit ya, nanti segera bisa diperoleh ya. Bentar. Ini kalau ditulis secara eksplisit, dan kita dapatkan ungkapan ini. Jadi di sini ini sama dengan ya, jadi ini mesti ada Z1 di sini ya, ada Z1 di sini, Z1, kemudian ini bisa dihapus ya. Oh, ini Z2 dulu ada di sini, Z2, terus kemudian ini dihapus saja. Ini dipindah ke sini. Dipindah ke sini. Tuh. Kemudian ini jadi satu kolom ya, jadi satu kolom. Sebentar, ini bisa jadi satu kolom, atau saya gambarkan di sini aja ya. Saya ulang, saya tulis di situ ya. Ya. Ini H1 hub ini dimasukkan sini. Itu, kemudian ini masuk sini. Oke, ini lalu dikasih kurung ya, sebagai matriks dikasih kurung. Ini dihapus. Yup, seperti itu. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Jadi H2-nya bisa dikeluarkan. Jadi H2-nya bisa dikeluarkan. Ya, jadi hanya bisa dikeluarkan, atau saya tuliskan lagi ya. Ini hanya bisa dikeluarkan. Lalu ini masuk. Jadi H bar per 2. Jadi nanti minus I apa namanya ya, H bar kuadrat gitu ya. Kemudian ini matriks kolomnya bisa saya pindah ke sini. Oh ya, ada per 2-nya juga ya. Jadi per 2-nya juga bisa dikeluarkan. Ya, jadi ini kalau saya tulis ini, bentar, ini ya, ini 2-nya muncul di sini juga ya. Kemudian ini bisa saya hapus ya. Sebentar, ini yang ya itu saya hapus, ini juga saya hapus ya. Terus kemudian ini parsial psi itu bisa masuk ke sini ya. Jadi ini karena Z1 itu kan tetapan ya, jadi Z1 tetapan, jadi tidak berubah gitu ya. Sehingga kemudian hasil akhirnya ya seperti ini nantinya. Jadi hasil akhirnya itu akan sama dengan ini. Nah, ini saya hapus Z1-nya. Z1 dikalikan psi itu sama dengan psi 1 ya. Z2 dikalikan psi itu akan sama dengan apa namanya psi 2 gitu. Ya, gitu hasilnya. Hasilnya seperti itu. Jadi secara eksplisit ya, jadi Anda bisa menuliskan seperti ini. Bukan hanya matriks. Nanti kalau matriks ya tinggal ini ganti matriks aja, PX ini ganti misalnya ya gitu, operator matriks ya tinggal ganti matriks aja. Tapi ini contoh yang umum ya. Jadi yang satu dalam bentuk matriks, yang satu dalam bentuk operator diferensial gitu. Sehingga kemudian hasil kali tensornya berupa operator matriks yang bentuknya operator diferensial yang berupa matriks juga ya, berupa matriks juga. Jadi operator diferensialnya sebenarnya bisa masuk ke sini nanti ya, dikalikan ke situ. Ya, gitu kira-kira. Jadi nanti sebenarnya ini bisa masuk ya, jadi operator diferensial ini nanti bisa masuk ke masing-masing itu. Jadi ini atau nanti bisa kalau bisa dituliskan ya. Oke, sebentar saya biar lebih mungkin ya. Saya tulis di sini aja. Ya, jadi ini lalu saya ambil sini. Ya, ini bisa diwakili oleh ini. Jadi ini ada parsial tadi. Itu bisa masuk sini. Ya, bisa masuk ke sini. Ya, ini psinya saya hapus saja. Terus tadi ada I habar ya, ada I habar.
Jadi kalau dimasukkan sini, sorry, ada minus ya, minus I H-bar. Ya, ada minus I H-bar. Jadi ini minus I, ya, kemudian H-barnya dikuadratkan. Oke. Nah, kemudian ini juga lalu diganti masuk sini. Digantikan masuk sini. Tapi apa namanya, minusnya hilang. Minusnya hilang. Oke, kemudian ini ada partial X. Yup, nah gitu. Lihat ya, secara eksplisit kemudian operator hasil kali tensor antara Px dengan sigma Z itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Oke, itu penjelasan saya. Mungkin sudah jelas atau belum, silahkan ditanyakan kalau belum jelas. Oke ya. Silahkan yang lain, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oke, nggak ada? Gimana yang? Oh, ya ya ya. Sebentar. Ini kalau nggak salah itu di bab 11 ya. Oke. Bab 11, wakilan matriks. Nah ini, gimana? Ini di oh di atas ya. Ini J minus, J plus. Ini gimana? Oh gitu. Ya kesepakatan aja. Jadi nanti kesepakatan aja. Jadi apa namanya? Biasanya kan kalau kita menuliskan apa namanya matriks itu kan ada nomornya, mulai dari nomor baris dan nomor kolom gitu ya. Nah biasanya nomor baris itu yang dia mulai dari yang paling kecil gitu ya. Nomor kolom juga begitu, dimulai dari yang paling kecil membesar itu. Nah ini saya mengikuti filosofi itu. Tapi nggak masalah, asalkan kita menyadari bahwa apa namanya yang namanya nomor kolom dan nomor baris itu mengikuti kesepakatan itu gitu. Jelas mas saya, nggak masalah, nggak masalah. Dibalik nggak masalah. Asalkan nanti dalam perhitungan-perhitungan juga selalu mengikuti aturan urutan itu gitu. Ya, itu. Betul, betul. Ya, 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 ya. Jadi kita mulai dari minus J menuju ke J gitu ya. Itu selalu konsisten begitu. Jadi yang kolom sebenarnya juga nggak masalah ya. Jadi kalau ini kan saya gunakan yang nomor baris dari minus J kemudian membesar sampai dengan J, demikian juga nomor kolom gitu ya. Nah, ada juga yang nomor kolom dibalik, jadi mulai dari J lalu turun ya, turun kemudian sampai dengan minus J, baik kolom maupun barisnya. Nah, bisa juga sebenarnya yang kolom mulai dari J kemudian turun menjadi minus J sampai dengan minus J, lalu yang baris itu dari apa namanya ya nggak bisa, kalau mau ditukar gitu nggak bisa karena ketika bisa juga ya, maaf ya, sorry bisa. Jadi yang minus J, yang kolom itu nanti dari J. Saya ulang lagi ya, yang nomor baris itu bisa saja dari J minus J lalu sampai dengan J. Yang nomor kolom itu dari apa namanya J ya lalu turun menjadi minus J, itu juga bisa. Tapi itu akan membingungkan ya. Lebih baik ya konsisten aja. Jadi kalau membesar, kolom yang besar, maka barisnya juga harus besar. Demikian juga kalau kolomnya itu turun atau mengecil, maka barisnya juga harus mengecil. Gitu ya.
Nggih. Paham ya maksud saya ya? Jadi asal konsisten gitu. Jadi boleh menggunakan dua kesepakatan itu ya. Silakan yang lain. Ya, kalau tidak ya apa namanya mungkin belum muncul apa namanya pertanyaan sehingga belum ada ya, artinya kalaupun nanti masih ada banyak pertanyaan dan tidak sempat disampaikan di sini ya silakan nanti dituliskan di Google Classroom ya. Jadi nanti insya Allah saya jawab di situ ya. Oke, saya rasa untuk hari ini ya sampai di sini ya. Semoga bermanfaat ya. Nanti minggu depan kita membicarakan apa namanya tentang wakilan Heisenberg dan wakilan Schrödinger ya. Oke, sampai di sini terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, insya Allah saya share nanti ya. Oke. Ya. Sampai di sini ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Terima kasih banyak.